menerima ilmu yang akan ya. Masih tersambung ya? Oke, teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini, selamat datang kembali di acara Table Talk Online ya, yakni pembahasan tentang cara melipat gandakan aset dan menciptakan aset miliaran dalam waktu 90 hari dan memiliki dana backup biaya hidup meskipun penghasilan permanen atau konsep hutang lunas tanpa jual aset dan strategi menciptakan peluang bisnis tanpa modal. Teman-teman yang hadir di sini, mohon maaf, saya saking semangatnya untuk memberikan, saya sampai lupa untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Weisha. Teman-teman bisa panggil saya Mei, saya asal dari Ngoro, Mojokerto, tim dari Bapak Anto Trihartono. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, silahkan untuk menyiapkan alat tulis yang mungkin bisa nanti teman-teman fungsikan untuk dari ilmu dari Bapak Anto Trihartono ya. Dan malam hari juga bersama kita Bapak Trihartono yang juga adalah praktisi literasi keuangan atau disebut qualified financial educator dan legacy designer profesional, pengusaha komputer dan peternak. Juga beliau masih aktif di bisnis partner perusahaan Forbes. Nah, untuk teman-teman yang mau mengikuti ilmu daripada Bapak Anto, dimohon untuk membuka video ya. Jadi jangan sampai di mute videonya. Kita saling mengumpulkan vibrasi. Nah, untuk teman-teman nanti kalau mau makan atau minum kita bebas ya. Yang penting masih dalam keadaan menyimak ilmu dari Bapak Anto Trihartono yang akan diberikan nanti. Dan kali ini saya tidak panjang lebar. Mungkin teman-teman juga masih penasaran ya, ilmu apa yang akan kita pelajari malam hari ini. Kita sambut bersama Bapak Anto Trihartono. Kami persilakan Bapak Anto Trihartono. Baik, Mbak Mei, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Senang sekali ya pada malam hari ini kita bisa saling bersilaturahmi, yang jauh semakin merapat, yang dekat semakin dekat ya. Meskipun ada yang dari Palembang, Pak Hadi dari Bekasi, kemudian ada Teng Yudeli dari Pekanbaru, Mas Wawan dari Kota Bandung, Lembang Bandung, Kota Serang hadir Ibu Resa Nurdiana, oke, salam kenal. Kemudian ada dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Bu Yosi, Lampung, Mas Hendra. Teman-teman santai aja, meskipun tidak bisa on kamera, tidak masalah, santai aja. Kalau mau on kamera ya diperbolehkan, santai aja. Sementing teman-teman bisa menyimak, nanti bisa langsung ATP. Apa itu ATP? ATP itu amati, tiru, praktek ya. Nah, karena selama saya 6 tahun menekuni di dunia finansial literasi sebagai konsultan keuangan, ternyata perubahan itu kita dapatkan manakala kita mengambil sebuah peluang dan itu kita praktekkan dan mengevaluasi dari setiap langkah ke langkah. Jadi misalkan dalam hidup kita ini pernah mengalami sebuah bentuk gejolak keuangan, bisnis naik turun, perekonomian tidak stabil, no problem. Semua adalah bagian proses kehidupan
yang itu sebagai anugerah dari Tuhan supaya kita lebih dewasa, kita lebih merasakan bahwa Allah Tuhan itu masih sayang kepada kita. Kita diberikan kesempatan hari ini untuk terus bisa memperbaiki diri. Betul nggak teman-teman? Ya. Perkenalkan sebelumnya saya Anto Triatono. Saya background sebelumnya sebagai karyawan, saya juga sebagai pengusaha komputer dan rosokan. Kemudian saya juga sebagai praktisi keuangan, sebagai financial literasi yang bersertifikat internasional sebagai qualified financial educator. Di mana tugas saya akan memberikan sebuah bentuk edukasi yang bisa dipraktekkan langsung di lapangan. Yang perlu teman-teman pahami sebuah alasan kenapa saya mau men-sharingkan ilmu backup resiko hidup. Kenapa saya mau men-sharingkan bagaimana kita melunasi hutang tanpa jual aset, dan kenapa saya ingin men-sharingkan teman-teman ini bisa melipatkan asetnya tanpa harus hutang piutang. Yang pertama, saya menyadari sendiri, saya sebagai pekerja. Suara saya jelas teman-teman ya? Iya. Jelas, Jelas ya. Saya menyadari bahwa saya hanya seorang manusia biasa yang ditugaskan oleh Allah untuk menghidupi keluarga lewat lantaran-lantaran alam semesta, sehingga apa yang saya dapatkan bisa saya salurkan pertama kepada keluarga, anak, istri, kepada orang tua, kepada mertua, dan keluarnya kepada orang-orang terdekat yang membutuhkan dan sesama teman. Ya. Ketika saya fokus punya harapan hidup, saya tidak menutup sebuah kemungkinan kemampuan bekerja saya ini ada batasnya. Ya, ada batasnya. Saya tidak pernah saya tidak pernah menjamin saya pasti bisa bekerja selamanya. Karena saya bukan robot. Ada fase di mana saya tidak mampu lagi mendapatkan penghasilan. Betul nggak teman-teman? Kita berinteraksi via chat ya teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa memahami dan mengerti, bisa praktek. Karena yang saya sampaikan bukan teori. Yang saya sampaikan ini ilmu kehidupan. Yang kita semua mengalami. Saya ingin mengajak teman-teman di sini, hidupnya penuh perubahan, kelimpahan, kemakmuran. Bukan hanya kemakmuran secara finansial, tetapi kemakmuran secara pikiran. Banyak orang punya banyak uang, tapi nggak punya waktu. Ada orang yang punya waktu, tapi nggak punya uang. Sing lebih parah, nggak punya uang, nggak punya waktu. Nah, ini lebih parah kan? Nah, jadi saya merasa bahwa diri saya ini bukan robot. Suatu ketika saya akan mengalami fase di mana saya akan stop penghasilan saya, manakala penghasilan saya saat ini benar-benar dibutuhkan oleh anak istri saya. Apakah itu juga teman-teman alami, teman-teman? Apakah saat ini teman-teman sedang bekerja? Apakah penghasilan teman-teman saat ini benar-benar dibutuhkan oleh keluarga? Coba cek. Apakah benar-benar penghasilan teman-teman saat ini benar-benar dibutuhkan oleh keluarganya? Apakah seperti saya? Benar-benar dibutuhkan? Ya. Nah, yuk kita mulai mengawali dari awal ya. Bagaimana sih kita nanti bisa memiliki sebuah program kelipatan aset? Ya. Kita melipatkan aset kita, bagaimana aset yang kita miliki itu bisa berlipat-lipat. Kemudian, apa yang sudah kita miliki itu nanti tidak pernah sia-sia. Ya. Yang pertama, teman-teman, ya, siapa yang di sini posisinya masih sebagai karyawan? Dan enggak? Posisinya masih sebagai karyawan, ya. Kemudian sebagai profesional, artis, kemudian dokter, ada yang sebagai bisnismen. Suara tak dengar loh. Coba teman-teman yang lain, apakah masih mendengar suara saya? Mendengar. Oh, dengar ya. Oke. Dengar. Oke. Yuk, kita refresh kepada diri kita masing-masing. Siapa yang di sini masih sebagai karyawan? Sebagai profesional, bekerja untuk dirinya sendiri, artis, ya, orang punya kafe, bisnismen, pengusaha punya perusahaan. Pertanyaannya,
Apapun profesi teman-teman saat ini, mau karyawan, mau profesional, mau bisnismen, apa sih motivasi kerja kerasnya? Ayo silakan di chat. Apa motivasi Anda, apapun profesinya, Anda itu punya antusias semangat kerja keras. Yang dicari apa kira-kira? Apa kira-kira yang dicari? Jika teman-teman sama dengan saya, bahwa kita bekerja keras, ada sebuah penghasilan. Oke. Ada lagi teman-teman? Kira-kira apa motivasinya teman-teman kerja keras? Ya. Membahagiakan keluarga. Oke. Memenuhi kebutuhan hidup. Sodakoh yang banyak. Ya, alhamdulillah ya. Berarti sama dengan saya. Ya. Bapak nih. Apakah teman-teman punya 10 faktor motivasi dalam hidup seperti yang dilihat teman-teman? Yang pertama, Anda fokus bekerja keras, mau pagi, siang, malam, rela menguras tenaganya demi untuk impian, memiliki penghasilan ekstra yang lebih, memiliki kebebasan keuangan, supaya nanti punya usaha sendiri, kerja tidak ikut orang terus, memiliki lebih banyak waktu luang bersama keluarga, finansial kecukupan. Bukan ada, tapi cukup. Buat ini cukup, buat ini cukup, buat ini cukup. Ya. Pengembangan diri, membantu orang lain, membahagiakan orang tua, menaikkan haji, menjalani masa pensiun dengan tenang. Dan kita bisa meninggalkan sebuah warisan. Supaya apa? Anak turun kita yang saat ini sudah menjadi tanggungan kita saat ini, jangan sampai harta yang saat ini menjadi sebuah kebahagiaan, harta itu menjadi penderitaan. Banyak teman-teman saya di level pengusaha ketika curhat kepada saya, punya aset luar biasa, ternyata hartanya bukan menjadi keberkahan, tetapi harta menjadi penderitaan. Pingin nggak teman-teman yang saat ini sudah punya penghasilan, endingnya mengalami sebuah penderitaan? Tentu nggak ada yang mau. Yang sudah punya banyak aset, endingnya bukan menjadi warisan, tetapi malah menjadi penderitaan, menjadi air mata buat air mata keluarga. Ya, jangan sampai ya. Nah, jika teman-teman sama punya motivasi seperti saya, seperti yang Anda lihat di sini, maka layak Anda dikatakan sebagai superhero dalam keluarga Anda. Teman-teman adalah orang yang layak mendapatkan keberkahan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan panjang umur, kesehatan, supaya apa? Penghasilan teman-teman benar-benar bisa dinikmati oleh anak istri, bahkan orang tua. Betul nggak teman-teman? Benar-benar itu nggak yang kita cari saat ini? Iya. Betul. Nah, masalahnya teman-teman, ini loh yang sering kali kita nggak terfikirkan. Ayo kita sama-sama jawab bersama-sama ya, yang bisa jawab lewat chat. Coba dijawab dengan kejujuran, ini masalah perasaan, ini masalah rasa kita. Dapatkah setiap orang itu hidup tanpa penghasilan? Dapatkah setiap orang itu sekarang, siapapun orangnya, apapun profesinya, hidup tanpa penghasilan? Tidak. Tidak dapat. Ya. Berarti Anda sama dengan saya. Anak istri saya, orang tua saya, tidak sanggup kalau saya sampai kehilangan penghasilan, teman-teman. Itulah saya mengambil sebuah peran penting di bidang ini, belajar sungguh-sungguh, dan saya praktek supaya apa? Penghasilan saya itu tetap selalu ada, meskipun saya tidak berpenghasilan. Saya ulangi lagi, kenapa saya ambil peran program ini? Program ini karena saya punya ketulusan, cinta kasih, dan kepedulian kepada sesama, karena saya merasakan penghasilan kita saat ini benar-benar dibutuhkan oleh keluarga, anak, dan masa depan mereka. Jangan sampai kita itu akan mengalami kesusahan kalau saat tidak ada penghasilan. Sehingga kalau saat ini bekerja, bisa mencukupi biaya hidup, bisa nabung, bisa membangun bisnis, bisa membayar cicilan. Itu karena faktor selama kita masih ada namanya sumber penghasilan. Ya apa enggak?
Iya. kita bisa makan enak, kita bisa liburan, kita bisa bersosial, kita bisa apapun deh. Itu semua karena masih ada namanya sumber penghasilan. Kita masih bisa membiayai anak sekolah saat ini. Kita bisa menafkahi istri, kebutuhan sehari-hari, bayar tagihan listrik, cicilan motor, cicilan KPR, bisa membayar biaya BPJS, bisa membiayai pengobatan orang tua. Kita bisa bersedekah. Itu setuju nggak bahwa itu semua terjadi karena kita masih dikaruniai sebuah penghasilan? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju bahwa semua itu akan masih terbackup, bisa terjangkau selama ada sumber penghasilan? Siapa yang setuju? Setuju. Setuju. Oke, Setuju. Oke, setuju. Nah, oke, Master Sul. Thank you, Master Sul. Ya. Teman-teman, kalau penghasilan saat ini kita benar-benar penting banget. Susah nggak kira-kira kalau kita dihindari penghasilan? Susah nggak kalau umpama dalam 1 bulan saja pendapatan ataupun income tiba-tiba itu tidak mendekat kepada kita. Yang biasa masuk ke kantong kita tiba-tiba nggak masuk. Yang biasanya setiap hari ada pendapatan, nggak ada pendapatan. Susah nggak teman-teman hidup kita kalau nggak dapat penghasilan kita kira? Susah bingit. Susah bingit, iya. Orang mengatakan ternyata nafas dalam kehidupan itu ternyata uang. Ada teman-teman bahasa Surabaya mengatakan wewe, ya. Wah, wewe itu seperti nafas kehidupan. Orang itu kalau dompetnya tebal, nafasnya panjang. Tapi kalau dompetnya tipis, itu ngos-ngosan. Bener nggak sih kayak gitu, teman-teman? Karena katanya kalau dompetnya tebel, ke mall, bawa uang 5 juta, 10 juta, matanya itu hijau, fresh gitu ya. Tapi kalau bawanya ngepres, rasanya kayak ngos-ngosan, ngelus dodo. Ya Allah, aku ingin ini, tapi sik nanti. Aku pingin ini, tapi sik nanti. Gitu kan? Ya, ternyata itu juga pernah saya alami. Apalagi bersamaan dengan tagihan cicilan yang pernah saya alami tahun 2017, 2019, cicilan ratusan juta. Pendapatan 10-15 juta. Cicilan di atas 30 juta. Sumpah nggak kalau teman-teman kayak gitu? Ayo, siapa pernah mengalami sumpah, gelisah, nggak bisa tidur, kayak aduh kayak gimana ya? Hidup itu kayak aduh mati aja wis. Atau kenapa aku dicoba kayak gini? Ya, itu bingung teman-teman. Mau keluar sukan sama teman, mau gini nggak dipercaya sama teman, ngasih ide nggak dipercaya. Ternyata orang mengalami keterbatasan keuangan, rasanya omongannya bener nggak dipercaya. Bener nggak kayak gitu? Benar. Ide sebagus apapun, kalau kita mengalami keterpurukan, wes salah. Kayaknya itu nggak ada ajine. Itu pernah saya alami, teman-teman. Nah, kenapa saya mau sharing konsep pada malam hari ini? Karena mulai tahun 2019, saya sudah bangkit dari masalah saya mendapatkan kebebasan finansial, saya mendapatkan keberkahannya, saya mulai ingin membantu teman-teman tuntas dari masalah hutang piutang, bukan hanya masalah tuntas hutang piutang, tetapi memiliki keberkahan, kelimpahan keuangan yang tanpa batas, kita tidak menjadi orang yang banyak ego. Biarin orang itu banyak utang, biarin kamu susah, sementing aku happy. Aku enggak mau teman-teman yang ada di room ini ketika punya keberkahan jadi orang yang egois. Karena saya pernah mengalami di fase itu selama 2 tahun, hidupnya itu panas teman-teman. Mau ngopi jadi bahan pembicara, jadi bahan omongan. Mau kemana ngasih ide nggak dipercaya. Kenapa? Utangnya masih numpuk. Bener kan teman-teman ya? Nah, ternyata uang saat ini benar-benar menjadi nafas kehidupan keluarga. Jangan sampai teman-teman ada 54 orang di room ini tidak diwawuh, apa diwawuh itu yo. Jangan sampai kita itu diputus dengan namanya sumber penghasilan. Iya. Siapa yang kepingin kita tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap? Pilih yang mana? Teman-teman tetap berpenghasilan atau penghasilan tetap? Teman-teman mau tetap berpenghasilan atau penghasilan tetap?
Yang pertama, Mas. Yang pertama, tetap berpenghasilan. Ya. Kenapa nggak mau berpenghasilan tetap? Kalau berpenghasilan tetap, nggak naik-naik income-nya. Kapan Pak saya lunas utangnya? Kapan hidupku berubah Pak? Gitu kan? Ya, saya ingin mengajak teman-teman nanti tetap berpenghasilan meskipun kita tidak punya penghasilan. Gimana Mas caranya? Sabar dulu ya. Ini kita belajar membangun mindset dulu. Teman-teman harus menyepakati dulu, harus setuju dulu, bukan harus ya, tergantung perasaannya teman-teman. Apakah penghasilan teman-teman saat ini benar-benar berarti dan berguna buat keluarga? Apakah masih berguna dan berarti buat keluarga? Itu dulu yang harus dipahami. Nah, ketika teman-teman sudah setuju bahwa penghasilan sekarang menjadi nafas buat keluarga, pertanyaannya, bisa nggak kita menjamin 100% penghasilan kita tetap ada? Itu loh masalahnya teman-teman. Bisa nggak kita menjamin penghasilan yang saat ini kita nikmati, yang biasanya kerja buka warung kopi dapat 500 per hari, selalu ada terus? Yang biasanya bekerja sebagai karyawan dapat gaji 5 juta, tetap dapat penghasilan terus? Yang sudah punya banyak usaha, teman-teman tetap punya penghasilan, apakah pasti tetap menjamin? Nggak ada satupun orang di dunia berani menjamin 100% bahwa penghasilan tetap selalu ada. Inilah yang menjadi keresahan saya teman-teman. Waktu itu saya mulai mikir, saya harus mulai cari ikhtiar nih. Saya harus berpikir, berusaha mencari bentuk solusi atas masalah yang ada. Masalah ini ternyata bukan hanya saya yang mengalami. Masalah penghasilan stop ternyata ini dialami semua umat yang ada di Indonesia, di dunia. Nggak ada yang bisa lepas terhindar dari stopnya penghasilan. Lah, kalau kita stop penghasilan karena di PHK, karena bangkrut, itu tidak ada masalah teman-teman. Saya pernah mengalami tahun 2010 di PHK dari perusahaan, nyatanya saya masih bisa cari kerja dari usaha rosokan. Teman-teman bisa subscribe, bisa cek ya, di YouTube saya, tahun 2018, itu ada histori saya, bagaimana saya berproses dari karyawan di PHK, saya cari usaha rosokan, seperti orang bilang pemulung, saya bisa bangkit sampai hari ini. Itu ada sejarahnya, ya, ada prosesnya. Ternyata orang yang di PHK, orang bangkrut, itu masih punya ikhtiar. Allah masih memberikan kesempatan, membuka rezeki yang di tempat yang lain, kita untuk mendapatkan peluang lagi. Artinya apa teman-teman? Jika teman pernah mengalami kondisi sama dengan saya, pernah di PHK, atau pernah mengalami kebangkrutan finansial, jangan pernah berkecil hati. Karena Tuhan itu maha kaya, Tuhan maha segala-galanya. Tergantung bagaimana motivasi kita, bagaimana ikhtiar kita menjemput sebuah peluang, mencari cara kita mendapatkan sumber income lagi. Itu kan bentuk ikhtiar, rencana yang masih bisa kita kontrol. Pertanyaannya, ketika kita mengalami sebuah resiko yang tidak bisa dikontrol, ingin bekerja lagi, buka warung kopi, ingin buka kafe, uang ada, modal ada, bisa pinjam di bank. Tapi ada resiko yang tidak bisa kita kontrol, dan itu akan terjadi kapanpun. Apa dampaknya? Income kita akan berhenti secara permanen. Apa Mas resiko yang tidak bisa dikontrol? Meskipun orang itu punya keinginan bekerja, punya modal, masih muda, resiko apakah? Ayo teman-teman coba sebutin. Resiko apa yang bisa menyebabkan siapapun dari kita akan kehilangan penghasilan secara permanen, benar-benar nggak ada income lagi. Mau bekerja pun nggak bisa. Ada uang mau bekerja pun nggak bisa berpikir. Kira-kira resikonya apa teman-teman? Coba deh saya dibantu. Resiko apa yang tidak bisa kita kontrol, itu akan terjadi kapanpun, dimanapun, dan itu akan mengalami stop penghasilan. Ada yang mengatakan sakit, oke. Apalagi teman-teman? Sakit, meninggal. Oke, apalagi? Cacat. Cacat. Di PHK. Di PHK seperti saya tahun 2010. Faktanya tahun 2010 saya di PHK dari perusahaan. Tahun 2010 bulan 9 saya bisa kok cari usaha rosokan,
punya usaha toko komputer, nah berarti PHK masih bisa dikontrol. Bangkrut, tahun 2016 saya pernah mengalami bangkrut, usaha toko komputer saya bangkrut. Faktanya saya masih bisa menggadaikan BPKB, sertifikat rumah, punya usaha lagi, berarti masih bisa tak kontrol. Ayo apa? Resiko yang tidak bisa kita kontrol. Benar-benar kita tidak bisa mendapatkan income lagi. Ayo kita berpikir bareng-bareng. Sakit titik, kecelakaan kerja, oke. Saya nggak mau menyebut itu. Karena kalau menyebut hal itu nggak enak. Karena kita itu punya musuh terbesar. Putus asa, oke. Kira-kira kalau kita itu putus asa, masih ada anak butuh susu, anak butuh untuk uang saku sekolah, cicilan listrik tiap tanggal ini titit harus dibayar orang tua. Nak, ini mau lebaran, apakah kamu nggak ngirimi mama buat beli kue? Gimana perasaannya teman-teman? Ayo, Anda tega? Aku tak males aja, nggak usah kerja, biarin lebaran nggak ada jajan juga nggak apa-apa. Anda tega kayak gitu sama anak? Ya. Enggak lah. Enggak lah. Saya yakin teman-teman bukan orang yang malas. Teman-teman semua adalah orang yang punya kreativitas dan berpikir cerdas. Risiko yang permanen yang bisa memberikan dampak, sumber penghasilan siapapun pekerja, pengusaha, risikonya namanya SK Camat. Ayo diulangi ya. Risikonya SK Camat, bukan SK-nya Pak Lurah, bukan SK-nya PNS, bukan SK-nya Presiden, tapi SK Camat, ya. Ya, punya hutang triliunan. Saya meskipun punya hutang, alhamdulillah, selama saya sehat, saya masih bisa bekerja, bisa nyicil utang. Ya. Tapi kalau sudah kena jalan mati, kalau sudah kena SK Camat, teman-teman, ini adalah sebuah musuh terbesar. Musuh adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Musuh itu sesuatu yang tidak kita sukai. Apa Mas Anto SK Camat? Yuk, kita SK Camat. Why? Oke. S-nya itu sakit, K-nya kecelakaan, C-nya cacat, M-nya mati, T-nya tua. Betul nggak? Itu adalah musuh terbesar yang tidak disukai oleh kita semua. Musuh itu jika datang, akan menghentikan penghasilan siapapun mereka, kecerdasannya kayak apapun, income-nya pasti stop permanen. Siapa yang masih bisa tahan? Siapa yang masih kebal? Bisa meleh dan menghindar dari risiko SK Camat. Berarti Anda ini seperti orang punya ajian Pancasona. Berarti Anda adalah muridnya dari orang-orang yang berilmu tinggi, teman-teman. Sayangnya saya tidak punya ilmu Pancasona. Saya bukan orang yang punya ilmu bisa mati itu kembali. Saya bukan pendekar yang kebal dari sakit. Saya hanya manusia biasa sama dengan teman-teman. Saya bukan malaikat. Setuju nggak teman-teman bahwa kita semua tidak bisa menolak dan menghindar dari risiko SK Camat? Siapa yang setuju? Dan tidak ada satupun orang yang berdoa, ya Allah, saya ingin mendapatkan SK Camat. Nggak ada yang mau. Iya. Berarti kalau tiba-tiba di tengah perjalanan, ketika kita sedang fokus mencari income, kita fokus bagaimana membangun impian keluarga, kita sedang fokus melunasi hutang, kita sedang fokus bagaimana menyiapkan uang ditabung untuk pendidikan anak, kita sedang fokus menyiapkan uang untuk ibadah haji. Ternyata di tengah perjalanan SK Camatnya turun. Kalau SK-nya PNS turun, enak, bisa digadaikan. Kalau SK-nya lurah turun, enak, bisa digadaikan di bank buat pinjaman. Tapi kalau SK Camat masalah ini, teman-teman, ini tidak bisa digadaikan. Ini harus kita hindari. Tapi masalahnya, tidak ada satupun umat di dunia yang mampu menghindar dari SK Camat. Dan ketika SK Camat ini datang, maka penghasilan kita semua stop secara permanen. Nah, jadi tidak ada orang yang kebal dari sakit kritis, tidak ada orang yang kebal dari tutup usia.
dan orang tidak bisa memilih masalah kecelakaan, dan orang tidak tahu kapan kenanya. Apapun yang terjadi, semua butuh uang apa enggak, teman-teman? Ketika SK Camat itu datang, saya minta pendapatnya teman-teman. Ketika SK Camat itu menimpa kepada diri kita atau keluarga kita, apakah biaya hidup tadi tetap berjalan, apakah ikut berhenti? Berjalan. Kalau Berjalan, SK Mas Camat ini Anto. datang, kira-kira biaya hidup, bayar listrik, bayar cicilan, sekolahnya anak, kepingin bersedekah, kepingin tetap naik haji, kepingin tetap punya rumah, kira-kira kalau SK Camatnya datang, kebutuhan tetap berjalan nggak? Terus berjalan. Nah, kalau kebutuhan hidup terus berjalan, sementara sumber penghasilannya berhenti, susah enggak teman-teman kita? Susah. Susah. Inilah perasaan yang pernah saya alami, yang saya pikirkan. Saya mikir, ikhtiar apa lagi yang harus saya ambil? Ikhtiar apa lagi yang bisa memperkecil resiko SK Camat? Supaya jika itu terjadi kepada saya, kebahagiaan keluarga tetap berjalan. Akhirnya saya menemukan konsep namanya tapro, teman-teman. Ya, bisa saya tidak ingin teman-teman sengsara. Saya butuh teman-teman ini semua itu punya kebahagiaan, punya keberkahan tanpa batas. Mudah-mudahan konsep tapro bisa menjadi solusi atas masalah kita semua, yaitu masalah stop penghasilan karena masalah SK Camat. Ya, yuk kita lihat grafik kehidupan. Ada nggak di sini yang masih usia 22 tahun? Susah. Saya sudah mengalami kecelakaan hebat. Alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah. Berarti Allah masih sayang dengan Bu Siti Wasiatun, ya. Allah masih sayang. Ya. Saat Ibu mengalami kecelakaan hebat, kira-kira kayak biaya hidup sehari-hari tetap berjalan nggak, Bu? Kayak beli makan, kemudian biaya tiap hari, tetap berjalan nggak, Bu, kira-kira, Bu? Pasti tetap Pastinya berjalan. tetaplah. Nah, kalau kita tidak punya sumber penghasilan, bagaimana, Mas? Tenang, Mas Santo. Saya itu sudah punya aset banyak. Tenang, Mas. Saya tidak khawatir. Karena tabungan saya itu nolnya tanpa limit. Digitnya nggak bisa dihitung. Alhamdulillah. Kalau teman-teman saat itu sudah punya persiapan, tabungannya sudah nolnya itu tanpa limit. Asetnya di mana-mana. Alhamdulillah. Berarti teman-teman berbeda dengan saya. Karena saya waktu itu limitnya nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? Nol. Tabungan nggak ada, aset nggak ada. Wih, saya jadi banyak utang, Mas. Iya, sama dengan saya. Jadi bagi teman-teman saat ini, saya yakin ada di sini level pengusaha-pengusaha, sudah punya banyak usaha di mana-mana. Meskipun mengalami stop income, tenang. Usahanya tetap jalan mengalir. Saya tenang, Mas Santo, meskipun mengalami SK Camat, tabungan saya di bank ini, bank ini, bank ini, itu nolnya tanpa batas. Diambil berapapun nggak pernah berkurang sama sekali. Bersyukur dan alhamdulillah kalau teman-teman sudah memiliki itu. Tapi saya ingin ngomong dengan jujur dengan teman-teman. Rela nggak? Ikhlas nggak? Uang yang sudah Anda kumpulkan bertahun-tahun, aset yang sudah Anda ciptakan bertahun-tahun, itu akan ludes seketika untuk biaya hidup ataupun pengobatan Anda. Yang kedua, mudah apa sulit? Orang yang sudah punya banyak aset ketika butuhnya cepat, jualnya itu cepat apa lama? Ini yang harus kita pikirkan. Ketika Anda masih usia 22 tahun, ingin hidup yang produktif sampai usia 60. Ternyata di tengah perjalanan Anda mengalami risiko SK Camat. Padahal tujuan hidup belum tercapai. Kira-kira nih, tujuan tadi tetap tercapai apa enggak, teman-teman? Pendapatan enggak ada, asetnya terjual, tabungan terkuras. Enggak keluarga kita kira. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama, bagaimana kita sebagai manusia diberikan akal dan pikiran, cara bentuk ikhtiar, supaya yang akan muncul terjadi, itu bisa kita alihkan, teman-teman. Karena kita sebagai manusia tidak bisa menolak datangnya resiko.
tetapi bagaimana mengalihkan sebuah resiko. Karena tidak ada orang yang berdoa minta resiko, pinginnya berdoa fid dunya wal akhirah. Robbana atina fid dunya wal akhirah. Ya, itu semua doa kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Tapi masalahnya ketika resiko itu datang, apa yang bisa kita buat? Bagaimana anak-anak kita? Terus cicilan kita tadi gimana, Mas? Tenang. Anda jangan terburu-buru jual aset, Anda jangan terburu-buru punya budaya hutang. Nah, saya pernah mengalami, kita mengalami keterbatasan ekonomi, jika kita punya budaya hutang, itu bukan menjadi solusi, tapi justru kita akan terlilit hutang yang tidak akan pernah tuntas dengan konsep riba. Di pertemuan berikutnya, saya akan tunjukkan konsep bagaimana pembagian pos-pos keuangan, bagaimana kita akan memberikan legasi pada ahli waris supaya anak turun kita itu punya warisan income tanpa batas. Itu akan saya bagikan di pertemuan berikutnya bagi yang mendaftar. Acaranya free. Saya selama ini tidak pernah membuat seminar sifatnya bayar. Semua saya gratiskan. Yang terpenting teman-teman menyimak dan punya keseriusan. Jika Anda mau komitmen dengan prabayar, monggo silakan. Nanti uang akan saya kembalikan, bentuk buku lah, bentuk emas, terserah. Buat komitmen Anda sendiri. Yang terpenting Anda punya keseriusan untuk memiliki program penghasilan tanpa batas yang bisa diwariskan. Tentunya bukan hari ini. Hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana Anda memiliki dana backup-nya. Nanti di next pertemuan, teman-teman akan saya sharingkan bagaimana memiliki pos-pos keuangan supaya teman-teman tidak lagi punya budaya hutang. Kekurangan uang pinjam dari sini, pinjam di sini, lunasi ini, nambah bunga, bunganya besar, cari pinjaman di sini untuk lunasi ini, terus gali lubang tutup lubang. Itu bukan solusi, itu pernah saya alami teman-teman. Yang ada bukan menjadi happy, yang ada susahnya minta ampun. Siapa yang pernah mengalami? Tidak usah dijawab. Cukup saya aja yang pernah mengalami itu teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, ketika Anda tidak punya banyak aset, Anda tidak punya banyak aset, hanya punya uang. Kira-kira kita itu kan punya lubang-lubang untuk membiayai bisnis. Kita punya lubang cicilan, kita punya lubang biaya hidup. Kita punya lubang-lubang membiayai orang tua, kita butuh liburan, kita butuh belanja-belanja untuk persiapan lebaran, kemudian biaya rumah tangga, kemudian biaya kesehatan kalau tiba-tiba anak sakit, semua kan butuh uang. Lah, kalau kita dalam kondisi sehat, kita tidak cukup hanya punya banyak uang, kita perlu banyak aset. Mohon yang masih belum di-mute ya teman-teman ya. Di-mute ya, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Yang masih suaranya belum di-mute, mohon di-mute. Nanti ada sesi tanya jawab. Oke, saya mute ya, Bu Luciana. Oke, terima kasih Bu Luciana. Oke. Kita itu punya lubang teman-teman. Yang ini kita alami semua. Yang sedang bangun bisnis, kerja. Wah, kerja 1, 2, 3. Untuk apa? Untuk membangun bisnis 1, 2, 3. Lubang bisnis. Cicilan. Punya lubang. Masalahnya, kalau SK Camatnya datang, bagaimana kita bisa menutup lubang-lubang tersebut? Bingung enggak kira-kira? Uang enggak ada, pendapatan stop, lubangnya masih bolong semua, belum tertutup. Yang susah kita sendiri apa keluarga? Pol, bingungnya. Stres, Pak. Itu yang saya alami, teman-teman. Waktu tahun 2016, tahun 2017, pertengahan tahun 2018, lubang-lubang saya masih banyak yang belum ketutup, teman-teman. Bisnis saya belum besar. Stres, bingung. Saya terus cari cara. Bagaimana bisa menutup lubang? Nah, kalau kita mengalami SK Camat, teman-teman tidak usah khawatir. Nanti akan saya berikan satu cara secara permanen, garansi 100%. Kita kena SK Camat, kita sakit, lunas hutang. Kita mengalami cacat, orang tua tetap terbackup. Kita mengalami cacat pun, anak tetap punya pendidikannya terbaik. Nanti ada caranya. Masalahnya,
Kalau kita dalam kondisi sehat, kita nggak kena masalah resiko hidup, tapi pendapatan masih kurang. Apa yang kita lakukan? Ketika kita dalam keterbatasan ekonomi, keterbatasan finansial, apa yang kita lakukan? Menambah sumber income, apa Anda mengurangi biaya hidup? Yuk dijawab. Saya tidak bahas kalau Anda mengalami SK Camat. Sekali lagi, saya tidak bahas masalah Anda ketika sakit, ketika Anda cacat, atau meninggal. Saya nggak bahas itu dulu. Itu akan saya tunjukkan caranya 100% yang punya utang, meskipun Anda cacat, lunas utangnya. Nggak perlu jual aset. Anda punya impian anak tetap kuliah di UNER, di ITN, dan lain-lain. Meskipun Anda sakit, anak tetap bisa pendidikan. Anda pingin umroh, pingin haji. Meskipun Anda sakit, tetap bisa umroh. Anda tutup usia, anak tetap punya kehidupan. Nggak usah khawatir, nanti tak kasih caranya. Yang saya tanyakan, kalau kita sehat, kita nggak sakit, tapi dalam keterbatasan keuangan, sementara lubang-lubang itu banyak, iki belum selesai, utang DA belum selesai, utang di B belum selesai, kemudian anak bayar kuliah, mondok mau masuk pondok, belum lagi orang tua ini butuh untuk usaha ini, istri minta make up dan lain-lain, uangnya terbatas. Anda menekan biaya hidup atau menambah sumber penghasilan? Pasti harus menambah income karena hidup sudah pas-pasan. Menambah income, menambah sumber income. Setuju. Pertanyaannya, kalau kita menambah sumber penghasilan sementara modalnya nggak ada, apakah masih mau utang lagi? Ayo, coba pikirin. Sudah uang pas-pasan, SK-nya sudah digadaikan, utangnya bertubi-tubi, nggak bisa nyaur, masih mau cari utangan lagi, bangun bisnis yang harus pakai modal. Berani berisiko? Tidak. Nanti teman-teman akan saya tunjukkan bagaimana saya membangun bisnis mulai tahun 2016. Saya bisa punya aset miliaran dari bisnis ini tanpa modal ratusan, nggak ada modal sampai 200.000. Nggak ada modal sampai 200.000. Tadi bisa menghasilkan uang ratusan juta, bahkan teman kami uangnya miliaran dari bisnis ini. Tinggal teman-teman bersedia nggak mempelajari bisnisnya nanti di sesi berikutnya, nanti ada form Anda isi, Anda siapa yang siap mendapatkan edukasinya, silakan nanti Anda daftar. Daftarnya kemana, Mas? Silakan yang bukan pengundang saya, minta undangan ke pengundangnya. Aku ikut. Bayar nggak? Tidak. Tapi kalau Anda mau berkomitmen bayar 50.000, 10.000 buat komitmen, silakan. Tapi nanti garansi uang kembali. Saya bersedia, Pak. Saya bersedia. Oke, terima kasih. Dalam kondisi keterbatasan keuangan, orang banyak mengalami hutang. Jangan dipaksa seminar harus bayar, teman-teman. Setuju enggak? Saya tidak pernah mengkomersilkan pertemuan saya. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman benar-benar fokus belajar praktek. Ya. Ketika nanti teman-teman sudah banyak praktek, saya minta sharing berdasarkan pengalaman. Ya, saya ingin mengajak teman-teman itu membangun uang tanpa uang. Saya ingin teman-teman nanti punya banyak aset tanpa harus dengan uang miliaran. Ya, bagaimana kita bisa menambah income kalau saat ini income aja untuk memulai bisnis sudah tidak ada? Karena prinsip melipatkan penghasilan bukan dengan cara kita bekerja sebagai karyawan. Mohon maaf, bukan saya tidak senang dengan posisi karyawan karena saya pernah menjadi karyawan dan saya bersyukur menjadi karyawan karena itu menjadi sumber penghasilan saya dulu. Tetapi sebagai manusia yang bisa berpikir, ayo kita mulai berwira swasta di luar pekerjaan kantor. Siapa yang setuju? Yang saat ini bekerja menjadi manajer, supervisor, jadi dokter, jadi perawat, Anda fokus, Anda tumakninah, Anda ikhlas bekerja di perusahaannya masing-masing, jangan pernah mencuri-curi waktu dengan Anda bekerja di perusahaan dengan berjualan atau yang lain. Jangan sampai Anda mencuri waktu bos Anda untuk membangun bisnis yang lain. Kerjakan bisnis di luar kerja. Supaya apa? Sama-sama mendapatkan keberkahan, teman-teman.
Karena saya pernah dipojokkan oleh atasan saya pernah diomelin atasan saya pernah jadi omongan teman-teman saya pekerjaan gara-gara saya kerja sambil bisnis di pekerjaan. Yang itu tidak disukai oleh bos, tidak disukai oleh teman-teman sekeliling. Saya pernah mengalami itu tahun 2008-2009. Tapi bagaimana yang tidak punya banyak waktu, hanya punya waktu 2 jam 1 minggu, hanya punya waktu 1 hari 1 minggu, Anda ngobrol dengan saya, Anda belajar dengan pengundang Anda mulai punya income miliaran. Dari puluhan ribu, ratusan ribu, ratusan juta, bahkan miliaran. Nggak perlu harus banyak waktu, tetapi Anda punya ketulusan, Anda punya konsistensi menekuni bisnis nanti. Modalnya nggak sampai 200.000. Ya, nanti teman-teman akan saya ajak bagaimana membangun uang tanpa uang, membangun bisnis tanpa modal. Anda nggak perlu stok produk, Anda nggak perlu bayari karyawan, Anda juga nggak perlu pasang setan. Anda bisa di rumah. Bagi Anda yang di sini aja ya ada emak-emak, ada nggak di sini emak-emak? Ada bilang, emak-emak dasteran nggak layak jadi miliarder. Jangan salah teman-teman. Kemarin saya di Surabaya ketemu seorang emak-emak yang dasteran income-nya 3M per tahun. Jadi, wah, saya nenek-nenek nggak masalah. Bagi para laki-laki jangan pernah kita membedakan wanita nggak bisa bekerja. Ya, saya emak nenek, wah, aku emak-emak Pak, iya. Ternyata kemarin saya ketemu dengan seorang emak-emak, ngomong aja gugup, dulu punya utang 1,7 M, kemana-mana naik Gojek, sekolahnya kemarin dia hanya lulusan SMP. Tetapi dalam waktu 3 tahun, saya sampai terpesona. Beliau anaknya kuliah di luar negeri, banyak membangun pesantren, banyak bersedekah, income-nya 3M per tahunnya. Bahkan ada seorang ibu-ibu punya penghasilan 40M per tahun. Besok tanggal 22 datang ke Surabaya. Ya, tapi saya mohon maaf bagi teman-teman yang di luar pulau, undangan saya yang ada dari Batam, Sulawesi, dari Kepulauan Riau, mohon maaf karena jaraknya jauh, nanti bisa lewat Zoom ya. Nanti ada seorang ibu-ibu rumah tangga yang punya penghasilan 40M per tahunnya datang ke Surabaya akan mengajari kita dalam 1 tahun punya penghasilan 2 miliar. Karena beliau sudah punya ratusan tim, punya income miliaran. Saya nggak mau bicara muluk-muluk terlalu tinggi-tinggi masalah income. Karena itu semua bisa kita dapatkan dari yang terkecil. Prinsipnya bisnis, jangan terlalu kita muluk-muluk dulu. Tapi punya cinta kasih atas apa yang kita kerjakan. Cintai pekerjaanmu, cintai bisnismu, lakukan apa yang semestinya diminta di bisnis, maka pekerjaanmu memberikan cinta kasih kepada diri kita. Itu prinsipnya teman-teman. Ya. Jadi prinsipnya supaya kita itu bisa happy dengan pekerjaan, cintai pekerjaanmu, cintai bisnismu, maka bisnismu, pekerjaanmu akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Seperti kita mencintai anak istri ketika kita di hari tua, mereka insya Allah akan mencintai dan merawat kita. Tapi kalau kita dari sekarang sudah ego, punya uang dipakai sendiri, nggak peduli kanan kiri, ya wajar. Di hari tua kita sengsara. Ya, oke. Nanti akan saya bagikan di pertemuan berikutnya bagaimana teman-teman punya pos-pos keuangan yang tepat. Ingin buktikan Mas Santo komitmen wis asal bisa sukses. Saya emak 60 tahun. Oke, selamat ya. Nanti teman-teman setelah acara ini selesai bisa ngobrol dengan saya via Zoom ya, di Zoom ini yang bagi undangan saya ya. Waktu saya sampai jam 8:30. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya tidak mengajak teman-teman untuk menabung. Saya tidak mengajak teman-teman untuk berinvestasi. Saya tidak mengajak Anda bisnis money game. Saya tidak mengajak Anda untuk membeli produk, stok produk, ditumpuk-tumpuk, tutup poin, tidak. No, saya tidak mengajak itu. Sekali lagi, bagi Anda yang dengar omongan saya, nanti di video, diviralkan di dunia online, silakan. Karena saya punya lisensi secara hukum, dan saya berprinsip patuh kepada undang-undang negara, karena saya punya legalitas yang resmi. Sekali lagi, program saya nanti tidak mengajak Anda menabung, 10 tahun dapat sekian ratus juta. 5 tahun uangnya bisa diambil sekian ratus juta.
investasi segini dapat sekian miliar. No, sekali lagi. Teman-teman pahami ya, saya tidak mengajak ke arah ke situ. Tapi saya ingin mengajak teman-teman punya konsep tabro syariah yang akadnya adalah akad tabaruk, yaitu akad gotong royong, akadnya akad sedekah. Karena banyak di luar sana ketika dikasih program seperti mirip-mirip program saya, mereka banyak yang kecewa, trauma karena uang tabungannya tidak bisa diambil sesuai yang diharapkan. 10 tahun diambil, uangnya minus. Bahkan diambil dibawa lari. Nah, tapi saya tidak mengajak ke situ, teman-teman. Saya mengajak teman-teman akad pertama, akad tabaruk. Silakan di-chat. Saya tidak mengajak berinvestasi, saya tidak mengajak menabung, saya tidak mengajak Anda membeli produk atau produk, tapi saya mengajak Anda bertabaruk. Silakan di-chat. Apa teman-teman? Saya mengajak teman-teman akadnya tabaruk, akad tolong menolong. Bersedekah, tapi ketika Anda punya tanggungan hutang, Anda punya tanggungan yang belum lunas, semua bisa tuntas, lunas tanpa jual aset. Ya. Oke. Nah, problem ketika kita punya rekening keluarga. Akadnya tabaruk, akadnya bukan tolong menolong. Jadi di room ini kalau masih ada tanya, Mas, kalau menabung bagaimana? Kalau berinvestasi bagaimana? Mohon maaf, saya tidak membahas hal itu dan saya tidak mengajak hal itu. Tetapi saya ingin mengajak Anda bertabaruk, membangun dana perkumpulan, kepesertaan, kebersamaan, supaya sesuatu risiko yang besar ketika itu datang ditanggung bersama-sama. Ingat itu ya. Jadi kalau kita hanya punya rekening pribadi, kalau ada risiko SK Camat yang menanggung diri sendiri, berat apa ringan. Kalau membangun dana kebersamaan, betul. Oke, ya. Berat. Kalau kita pakai rekening keluarga, pakai rekening pribadi, kalau kita kena problem SK Camat, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, berat teman-teman, karena kita mikul sendiri. Tapi kalau ditanggung secara kelompok dengan konsep gotong royong, ringan nggak teman-teman? Ringan nggak? Pasti ringan. Nah, Mas, gimana Mas? Caranya supaya saya itu yang saat ini punya cicilan hutang miliaran. Kemarin ada kawan kami dari Lampung, dari Kepulauan Riau, dari Batam, dari Bengkulu, dari Sumedang. Kemarin ada yang punya utang 1,2 M, ada yang punya utang 800 juta, konsultasi dengan saya. Mas, utang saya segini. Kalau umpama saya saat ini sedang bekerja, saya kan PNS. Saya kan punya usaha warung kelontong, Mas. Saya kan setiap hari jualan nasi pecel, Mas. Kalau selama saya ini belum mampu menyicil utang saya, Mas. Kemudian risiko SK Camat itu datang, Mas. Terus gimana supaya lunas? Tak kasih programnya. Alhamdulillah. Kemarin sudah ambil program Tapro-nya. Ada yang ibu-ibu kemarin itu dari Samarinda. Itu punya utang itu 350 juta. Saya nggak sebut nama. Intinya sudah saya beresin problemnya. Mas, kalau saya sedang bekerja sebagai PNS, gaji saya itu sudah pas-pasan, sudah dipotong Mas, karena SK saya itu masuk Mas. Terus kalau selama saya kerja di PNS, tiba-tiba utang saya belum lunas. Terus kira-kira gimana Mas? Saya tanya, Mbak Ibu mau memberikan beban kepada anak, keluarga, atau ingin memberikan keberkahan? Ya keberkahan, Ibu ambil program gotong royong kebersamaan. Iurannya segini, Bu. Kalau mau iuran gotong royong segini, dapatnya segini. Jadi jangan khawatir, meskipun Ibu mengalami SK Camat, utang Ibu lunas, tuntas. Gitu ya, Mas? Iya, ambillah programnya. Gitu. Nah, seperti apa sih, Mas Santo, program gotong royongnya, program Tapro ini? Nah, programnya seperti ini, teman-teman. Coba disimak di depan Anda. Ini saya kasihkan bentuk ilustrasi, namanya Bapak Bijaksana. Bapak Bijaksana ini usianya 30. Yang setiap bulan bertabaruk, yang setiap bulan ikut gotong royong, tidak berharap tabungan, tidak berharap investasi, tidak berharap uang untuk pendidikan, tidak berharap uang yang disetor untuk naik gaji.
Ingat, sekali lagi saya ulangi. Setoran Bapak bijaksana tidak untuk menabung, tidak untuk mendapatkan investasi, tidak mendapatkan untuk nanti sekolah SD cair, SMP cair, SMA, bukan itu. Sekali lagi saya tidak mengajak program itu, karena program itu di luar sana ada yang banyak kecewa. Itu kenapa saya garis bawahi, disclaimer, program ini saya tidak mengajak Anda untuk menabung, investasi, ataupun main game, tetapi akad bertabaruk. Gotong royong kebersamaan dengan 500.000 di usia 30, apa manfaatnya? Yang pertama, ketika Bapak bijaksana, ketika dia punya hutang, tiba-tiba baru umur 35 meninggal dunia, keluarga mendapatkan santunan dari program Tapus Syariah sebesar 400 juta. Kalau meninggal, Mas, lah, kalau misalnya kecelakaan, Mas, yang bawahnya, manfaat akan dibayarkan bila pihak yang di program ini mengalami cacat kecelakaan sebelum usia 65 tahun, mendapatkan santunan 300 juta. Jadi kalau kita mengalami kecelakaan pun, utang kita tetap bisa lunas, uangnya bisa digunakan sekolahnya anak. Jadi tidak perlu mengambil uang tabungan, karena program Tapro tidak mengajak Anda untuk konsep menabung. Yang ketiga, Mas, kalau cacat gimana, Mas? Gak bisa kerja, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Hemat ini 300 juta. Utangnya juga tetap lunas, pendidikan anak tetap terbayar, uangnya bisa untuk orang tua, bisa untuk menafkahi keluarga, tetap bisa buat bayar listrik, tetap bisa bayar BPJS, tetap bisa nyicil mobil, terutama untuk bersedekah. Mas, kalau tiba-tiba mengalami sakit jantung, stroke, kanker, kelumpuhan, cair lagi 300 juta sebelum usia 85 tahun. Yang kelima, kalau nggak punya keluarga atau hidup sendirian, yang dibutuhkan hanya bisa sedekah dan bisa lunas hutang. Keren. Teman saya, peserta saya, usia 54, kemarin ketika mengalami sakit jantung, uangnya disedekahkan ke masjid. Ketika tutup usia, juga disedekahkan. Padahal juga punya anak istri. Karena akadnya beliau ikut program tabaruk bukan untuk memiliki banyak kekayaan, tapi ingin wakaf. Keren loh teman-teman, program Tapus Syariah bisa gunakan untuk wakaf. Ya. Jadi hanya kita bertabaruk 500.000 di usia 30, sudah mendapatkan dana backup income totalnya berapa? 400, 300, 300, 1,3 M. Kalau dengan cara pola menabung di usia 30 sampai usia 100 tahun, harus menabung berapa juta untuk mendapatkan 1,3 M? Sekitar 97 tahun. Jadi Fir'aun hidup, kayak zaman Fir'aun ya, mati, hidup, mati, tetap gak nyampe. Jadi kalau teman-teman masih pakai program cara lama, aku tak nabung aja, silakan, itu nggak ada yang salah. Tapi pertanyaannya, kalau resiko SK Camat itu datang, maka punggung Anda siap-siap mengalami kesakitan karena Anda menanggung beban sendirian. Tapi kalau pakai program Tapro Syariah, konsep tabaruk, Anda ikut program kebersamaan yang ini ditanggung, disengkoyong oleh 7 juta umat se-Indonesia. Seperti itulah program Tapro Syariah. Bagaimana dengan saya yang berumur tua? Oke, teman-teman. Umur tua itu berapa sih? Teman-teman 45 jangan ngomong tua loh ya. Karena teman-teman saya itu meskipun usia 65, dia tidak mau dituakan ya. Saya itu kalau ini ada Bapak Witadi nih. Bapak Witadi sambil ngerokok kayak gini tuh jangan dibilang tua loh ya. Usia mulai tua, tapi jiwa tetap awet muda ya. Iya Mas, betul. Bapak Witadi ya. Jadi teman-teman berasumsi tua hanya karena umur ya. Umur itu kalau melihat KTP ya. Tapi kalau sudah kita dalam forum ini nggak ada yang tua. Jiwanya semua muda kan gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, memang berbeda usia santunannya beda.
kemarin peserta saya itu dari, bentar, lihat. Peserta saya kemarin dari kota Lampung, sama dari kota Serong, kemudian dari kota Manokwari, itu usianya 57. Bertabaruk per bulannya 1 juta. Dapatnya santunannya 150, 100 juta. Ada lagi peserta saya usianya kemarin ini usia 24. Ikut tabaruknya 500.000, dapatnya 300, 500, 400, 400. Jadi berbeda usia, manfaatnya beda. Mas Santo, kalau kita masih bingung untuk bayar utang, bagaimana bisa membayar program tabaruk, Mas? Oke, justru itu ya Bu. Nanti kita harus bisa mengalokasikan manajemen keuangan, pos-pos keuangan. Itu kenapa di program saya selanjutnya, di program Manuel, akan saya tunjukkan ketika kita punya pendapatan 5 juta, kita punya pendapatan 3 juta, kita punya pendapatan 10 juta, bagaimana pembagian pos-pos keuangan supaya kita tetap punya program tabruk, ya. Tenang, ada solusinya nanti teman-teman. Ya, nggak usah khawatir. Kemarin juga ada teman-teman saya yang dari Riau, Mas. Gaji saya dari PNS, Mas, minimal uang tabaruknya berapa? Minimalnya 10.000 per hari, Bu. Minimalnya 10.000 per hari atau 8.500 per hari, Bu, uang tabaruknya. Di mana Mas cara nyimpannya? Di kotak omplong rumah masing-masing. Setornya bagaimana, Mas? Setornya nanti bisa lewat aplikasi Doku, bisa lewat aplikasi apa namanya? Bukalapak, bisa setornya ke Indomaret, bisa ke Alfa atau debit. Jadi minimalnya uang tabaruk kita kalau harian mulai 8.500 sampai 10.000 dan tak terhingga. Tergantung berapa kemampuan Anda secara finansial dan berapa yang Anda butuhkan untuk backup utang. Kalau Anda ingin lunas, tiba-tiba Anda masih sudah mengalami risiko sakit. Jadi kami tidak mau mentarget harus segini, no. Kami tidak mau memberatkan. Karena program tabaruk, program gotong royong, prinsipnya harus keikhlasan, nggak boleh terpaksa. Jadi kemarin ada teman saya yang dari dari Riau, saya nggak perlu sebut nama, penghasilan per bulan 4.700.000 saya bacakan. Cicilan saya per bulan itu 2.850.000, Mas. Itu bagaimana saya mengalokasikan? Coba dicari budget mana yang bisa dikurangi. Contoh, yang tiap 1 minggu biasanya beli martabak terang bulan, biasanya tiba-tiba buka aplikasi Shopee, tiba-tiba sering apalah, coba sedikit dikurangi kesenangan-kesenangan gaya hidup, alokasikan ke sini. Bentar, saya belum selesai ini, Nak. Bentar. Ya, tapi sudah dapat warning, anak minta keluar ya, dapat warning. Ayo ya, cepet ya, ayo ya gitu ya. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Aduh, saya masih mampu misalkan 2.000. Enggak apa-apa, Bu. Saya doakan Ibu Isti, saya doakan mendapatkan kelimpahan rezeki dari sumber manapun. Saya doakan. Enggak masalah. Saya doakan ketika Anda punya niat, punya program kayak gini yang dalam keterbatasan keuangan, saya doakan mendapatkan kelimpahan keuangan, tiba-tiba dapat orderan yang biasanya jualan kuliner ayam, orderannya rame ya. Yang biasanya jualan skincare-nya rame. Yang biasanya jualan baju di online, orderannya rame. Yang biasanya punya job nyanyi, 1 minggu jobnya nyanyi lebih rame. Wes, pokoknya ini tak doakanlah teman-teman yang dalam keterbatasan keuangan, jobnya lebih rame, penjualannya lebih rame, dapat fee dari bos-bosnya ya. Mas, boleh tidak uang sedekah subuh untuk tabaruk? Boleh, disisihkan sendiri. Nanti kalau sudah terkumpul minimal 300, dimasukkan di program tabaruk ya. Baru belajar marketer S12. Oke. Kemudian yang saat ini masih bisa 10.000, disisihkan dulu, enggak masalah. Tapi ada yang menarik loh teman-teman. Kemarin teman saya yang dari kota Banyuwangi sama dari kota Jember, mereka enggak mampu menyisihkan, belum ada pendapatan, tapi ngasih referensi ke saya. Sama teman saya di Malang, Mas Santo, saya nggak bisa
Bisa minta materinya, saya masuk Zoom. Oke. Mas Santo, saya itu masih benar-benar belum bisa menyisihkan uang, Mas. Tapi saya pengen banget ikut program Tabaruk, Mas. Saya tanya, kamu punya teman nggak wilayah Surabaya? Punya teman nggak wilayah Mojokerto? Tolong dong dikasih nomor handphonenya, saya datangi. Teman saya Malang, sama teman saya kemarin yang di Tulangan, ngasih referensi, teman-teman. Yang dikasih referensi ketemu dengan saya, mereka ambil konsep Tabaruk. Mereka saya kasih fee, ada yang 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang 3 juta. Akhirnya apa? Mereka dapat uang untuk ambil konsep Tabaruk. Artinya apa, teman-teman? Jangan pernah dalam otak kita berpikir tidak bisa. Itu mindset yang harus kita miliki. Jangan pernah kita berpikir, aku enggak bisa, Mas. Aku enggak punya cara lagi. Why? Kita sebagai manusia selama masih kita diberikan akal pikiran, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, yuk bangunlah silaturahmi, bangunlah relasi, hubungan yang baik, karena rezeki bukan hanya dari uang. Relasi, perbanyak teman, itu bagian dari sumber rezeki tanpa batas. Jadi saya tidak pernah gelisah ketika dulu saya nggak punya uang. Tapi saya gelisah kalau banyak teman menjauhi saya, nggak percaya dengan saya. Teman-teman, bagi Anda yang sedang punya utang, belum tuntas, pendapatan masih, masih minus, nggak usah khawatir. Jangan pernah sedih karena nggak ada uang. Tapi sedihlah kalau teman-teman nggak ada teman yang percaya. Hari ini, saya percaya dengan teman-teman semua di sini. Dan komunitas kami dari Univision, ketika Anda masuk di komunitas kami memberikan kepercayaan 100% bahwa Anda juga bisa layak sukses seperti kami. Ketika Anda masuk di komunitas kami. Berapa setor dana Tabaruk untuk bisa dapat bantuan guna bayar utang? Saya bilang dari awal, kalau harian mulai 8.500 atau 10.000. Tapi jangan ikut harian. Dikumpulkan sendiri di rumah. Nanti kalau terkumpul 750.000 atau 300 atau 500, baru dipasukkan program Tabaruk kami. Tapi sekali lagi teman-teman, program Tabaruk tidak bisa digunakan untuk melunasi hutang kalau tidak ada resiko SK Camat. Karena SK Camat adalah resiko yang tidak bisa kita kontrol dan itu bisa terjadi kapanpun. Ya, Tabaruk itu bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, bisa tahunan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi jika teman-teman di sini masih tanya, Mas ini nabung tak? Mas, ini asuransi. Saya katakan, banyak asuransi di luaran sana yang ngajak menabung, tujuannya investasi. Endingnya banyak nasabah yang kecewa. Uang yang disetor tidak sesuai yang diharapkan. Tapi Tapro Syariah berbasis konsep gotong royong, di mana tidak menjanjikan tabungan, tidak menjanjikan investasi, tapi menjanjikan sebuah kepastian hidup. Ketika Anda mengalami resiko, utang Anda pasti lunas, anak Anda tetap punya pendidikan yang terbaik, keluarga tetap ternafkahi meskipun Anda tidak berpenghasilan. Ketenangan Anda dapat rasakan, teman-teman. Jadi, yuk, wujudkan mimpi Anda dengan minimalisir risiko ketidakpastian. Teman-teman, wujudkan mimpi Anda dengan minimalisir risiko ketidakpastian. Ini hanyalah bagian ikhtiar, ini bukan sebuah ilmu dewa, ini bukan sebuah cara yang paling ampuh melebihi cara Tuhan. Ini hanya masalah bentuk ikhtiar antara kita ambil apakah tidak. Semua keputusan di tangan pribadi masing-masing. Perubahan hidup seseorang ditentukan dari sebuah keputusan. Keputusan itu akan memberikan dampak ketika atas keputusan itu benar-benar dijalankan. Dan perubahan hidup seseorang itu akan berubah manakala dia terdukung dari faktor 3. Pertama, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan siapa lingkungan yang tiap hari membangun. Ketika Anda punya harapan, Anda punya impian, lingkungan tidak mendukung, Anda nggak terkoneksi dengan komunitas yang berpositif, yang ada hanya masa tagih terus, Anda nggak akan bisa tercapai impian Anda. Maka di komunitas kami Univision memberikan sebuah wadah bagaimana Anda bisa berkreasi,
Anda bisa mengembangkan potensi Anda bisa membangun banyak relasi, Anda bisa membangun bisnis di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Malang. Meskipun Anda saat ini ada di luar pulau. Temukan dengan saya, bisnis Anda tetap jalan meskipun Anda tidak ke sini. Itu yang pernah dialami oleh teman-teman kami. Karena bisnis ini tidak harus Anda datang ke sini, tidak harus Anda berinvestasi di sini. Tapi kuncinya, siapa teman-teman Anda yang bisa dikenalkan dengan saya, dikenalkan dengan pengundang-pengundang Anda, supaya pengundang Anda nanti bisa membantu edukasi konsep bisnisnya, konsep program Tapro, sehingga Anda bisa mendapatkan konsep referral. Karena teman-teman kami hanya konsep ini, income-nya sudah miliaran, teman-teman. Terakhir dari saya, teman-teman, Mas, saya ikut tabaruk dananya 1 juta. Bolehkah untuk suami istri? Boleh, Bu Aminah, boleh. Ya, boleh. Tadi juga ada dari Bu Yeti dari Kota Batam. Kemarin sudah ikut tabaruk 500.000, terus nambah lagi. Konsep tabaruk. Jadi sekali lagi teman-teman, jika video ini direkam, diviralkan di YouTube, saya bersedia bertanggung jawab secara hukum karena saya tidak menjanjikan sebuah bentuk investasi, saya tidak menjanjikan tabungan, saya tidak menjanjikan kelebihan uang, 5 tahun jadi sekian juta, 10 tahun jadi sekian juta. Saya tidak menjanjikan itu. Tetapi yang saya janjikan 100% adalah dana gotong royong, dana kepesertaan. Pak Witadi bisa didengar ya Pak Witadi ya? Ya. Iya. Saya mengajak menabung atau apa mengajak gotong royong Pak? Gotong royong. Gotong royong. Jadi kalau ingin menabung di bank, jangan program tabung syariah ya. Mas, iya, bisa dimulai tabaruknya kapan? Bisa mulai hari ini, bisa mulai besok. Saya tidak mau menentukan, tidak mau menekan. Karena kondisi keuangan yang tahu teman-teman bukan saya. Ya, sekali lagi, saya tidak mau harus sekarang sekian juta. Tidak, saya nggak mau. Yang penting teman-teman ikhlas, legowo, lahir batin. Kalau ada resiko, hutang tetap lunas, anak tetap bisa kuliah, keluarga bahagia, orang tua bahagia. Kita tutup usia tidak meninggalkan sebuah utang, tapi saat kita tutup usia meninggalkan sebuah warisan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Ketika kita tutup usia, apa yang bisa kita tinggalkan? Bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah warisan, tetapi nama baik apa yang bisa kita tinggalkan. Dengan ketulusan hati kita bisa membantu banyak orang. Teman-teman, terima kasih banyak. Di sesi ini saya bisa memberikan sharing saya, pengalaman saya, keresahan saya, keterburukan saya di tahun-tahun dulu. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bukan hanya sebagai bentuk yang Anda dengar seperti Anda dengar radio FM, tapi menjadi sebuah pengalaman buat teman-teman supaya Anda tidak mengalami seperti yang saya alami. Dan jika Anda sudah ambil program ini, saran saya, jangan jadi orang yang ego. Sampaikanlah program ini kepada teman-temannya. Jika mereka belum paham, belum jelas, tanyakan kepada saya, tanyakan kepada pengundang Anda, teman-teman. Ya. Jadi bagi yang ingin mendapatkan materi berikutnya, bagaimana membangun bisnisnya tanpa modal, bagaimana mendapatkan pos-pos keuangan, nanti teman-teman daftar via WA saya atau link atau ke japri saya boleh, pengundang Anda boleh. Nanti akan saya data siapa nama-namanya, karena nanti akan saya kasih modul gratis modulnya. Sekali lagi, saya tidak menjual materi, saya nggak menjual seminar, saya ingin berbagi keberkahan. Yang terpenting teman-teman menyimak, konsentrasi tapi tetap santai. Oke, terima kasih teman-teman. Yang saya mau dibantu ya, teman-teman, saya punya sosmed di Instagram namanya Antok Gas Global. Kalau YouTube namanya Antok Trihartono. Silakan YouTube saya di-subscribe Antok Trihartono. Kemudian kalau untuk IG Antok Gas Global. Silakan, di situ banyak pengalaman-pengalaman saya di lapangan dan peserta-peserta saya yang sudah mengalami santunan dana tabaruk. Ketika sakit, tutup usia, banyak yang mendapatkan santunan. Jadi, di situ nanti bisa lihat, Mas Santo ini
kata-katanya bejuk, ngapusi, apa mengada-ngada, silakan dilihat di IG saya, silakan dilihat di Facebook saya, silakan dilihat di YouTube saya. Semua dari awal perjalanan sudah ada semua. Saya sifatnya transparansi, tidak mau memberikan sesuatu seperti kucing dalam karung, teman-teman. Selesai, sekian, terima kasih teman-teman atas sharing saya. Nanti akan saya kirimi YouTube ini. Teman-teman bisa subscribe ya, kasih komentar, like gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muwaisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto, luar biasa malam hari ini teman-teman ya. Untuk sesi tanya jawabnya tadi kita sudah langsung menuju ke sesi tanya jawab sebelum kita menyelesaikan sharing daripada Bapak Anto Trihartono ya. Dan untuk teman-teman yang masih kepo atau masih butuh informasi lebih lanjut tentang dana tabaruk tadi, nanti teman-teman bisa langsung japri Bapak Anto atau pengundang Anda masing-masing. Nah, teman-teman yang sudah ada di sini, terima kasih atas antusiasnya dan juga sharing-sharingnya yang sudah tadi ditanyakan ya kepada Bapak Anto, dan itu bisa juga mewakili pertanyaan teman-teman semua yang hadir di sini. Dan mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita, untuk sesi selanjutnya kita akan lanjutkan di Zoom berikutnya ya. Oke, terima kasih teman. Mbak Mei, Ya. Enggak apa-apa, kita berikan kesempatan bertanya langsung bicara 2 orang, enggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Oke. Ternyata Bapak Anto masih ini ya, masih berat untuk meninggalkan kita. Oke, untuk teman-teman kita kasih Bu Siti Aminah ya, silakan Bu Siti Aminah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Aminah dari mana Bu Siti Aminah nih? Kenalkan dong Saya sama dari teman-teman. Banyuwangi. Saya dari Banyuwangi. Wah, Banyuwangi. Oke, Banyuwangi hadir. Iya. Gini Mas, terkait dengan apa yang sudah Mas Santo jelaskan tadi, untuk dana itu, katakan saya tadi ya, saya punya uang 1 juta, ingin ikut suami istri. Nah, itu terus kemudian kita menyetorkannya ke Mas Santo, nggih. Setelah itu kita akan mendapatkan apa istilahnya ya? Mendapatkan ini. Apa kalau di asuransi namanya polis ya? Iya. Iya. Jadi nanti Ibu akan mendapatkan sebuah bentuk buku yang berlisensi resmi seperti sertifikat ya Bu. Nanti dipegang, Ibu harus disimpan baik-baik dan disampaikan kepada ahli waris. Itu saran saya. Ketika buku sudah diterima di rumah, tolong ahli warisnya dikasih tahu, Nak, Bapak, Ibu itu punya program ini. Buku ini nanti, ini contohnya ya, aku syariah saya. Buku ini nanti sebagai pegangan kamu sama mama, sama adik. Kalau suatu saat tiba-tiba ibu ada sakit, tiba-tiba ibu tutup usia, masih punya tanggungan yang belum lunas, kamu tenang. Di buku ini ada dana sekian ratus juta. Tolong kamu cairkan, cari Mas Santo. Kalau saya masih sehat, masih hidup, Bu. Pertanyaannya, saya tutup usia lebih awal gimana? Tenang. Ada kantornya yang sudah berdiri 127 tahun, teman-teman. Ada nomor CS-nya. Ya, enggak usah khawatir. Teman-teman akan saya berikan panduan bagaimana cara pengajuan pengambilan dana ketika terjadi risiko. Enggak usah khawatir. Karena kami sudah punya 1.300 peserta, ada 100 peserta yang sudah terima dana santunan dari kami. Seperti itu Bu Aminah. Bisa diterima, Bu? Iya. Oh ya, bisa diterima. Terkait lagi ya, satu lagi. Bisa. Boleh. Oke. Itu tadi saya kan 1 juta untuk berdua. Ya. Terus kemudian ini ya, andaikan Allah memanggil salah satu kita, ya, salah satu dari kita. Terus kemudian ahli waris dari anak-anak kita semuanya akan mendapatkan dari
umpama atau saya atau Bapak gitu ya, salah satu dari si Betul. A-nya. Ya, Kemudian yang kedua, tidak lagi menyusul dari si B-nya. Si B juga dipanggil oleh Allah. Sehingga yang kedua itu juga ahli waris juga menerima kedua-duanya, begitu nggih? betul. Betul, Bu. Nggih, nggih. Pertanyaannya, kalau seperti yang ada kasus Air Asia, yang menerima juga tidak ada. Di mana nih uangnya yang 4M? Peserta kami, ada peserta dari teman-teman kami yang di Malang. Orang tuanya ikut, ibunya ikut. Yang terima manfaat anaknya. Anaknya ikut ke Singapura waktu itu. Tidak ada semua. Terus siapa yang terima manfaatnya? Ini jadi rebutan dulu. Tapi karena konsep tabaruk hukumnya hukum trust, bukan hukum ahli waris, semua bisa terselesaikan dengan tuntas tanpa ada sebuah bentuk persidangan dan lain-lain. Itu enaknya. Ya, hukumnya hukum trust. Itu kenapa nanti di sesi berikutnya teman-teman akan mendapatkan pembelajaran tentang hukum hak waris. Teman-teman akan mendapatkan tentang hukum legacy income. Teman-teman akan mendapatkan keilmuan bagaimana kita masalah perpajakan. Bahwa program tabaruk bukan hanya untuk mengatasi masalah sakit dan usia, tapi bagaimana untuk mengatasi masalah perpajakan, masalah hak waris. Nanti Anda mendapatkan edukasinya di pertemuan kami selanjutnya. Tunggu waktunya ya. Seperti itu, Bu. Ya, ya. Terima kasih, sementara itu saja. Oke. Jadi Bu Aminah rencana mau ke yang tabaruknya yang berapa, Bu, nanti? Kalau sementara punya itu gimana ya? Enggak apa-apa, Bu. Kalau Nanti tabaruk kalau itu- ada rezeki dinaikkan pelan-pelan, boleh. Oh begitu. Ya, Iya, ya. iya. Oke. Yang penting bisa Ada tercover pertanyaan dulu lagi di- dari siapa ini? Bu Siti Aminah sudah ya? Ya, Mbak Mei? Bu Sri Hastuti. Oh iya, silakan Bu Sri Astuti. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf tidak buka kamera ini. Oh iya, enggak apa-apa, Dan Bu. tidak sehat. Mas Anto, Ya, ini Bu. seperti dengan juga sudah kenal saya. Kalau kita mungkin mengikut, misalnya bisa mengikuti itu mungkin yang terendah dan jangka waktunya itu kalau itu tiap bulan terus atau bisa nanti bisa tiap bulan bisa 3 bulan sekali atau bagaimana. Terus seandainya itu mengklaimnya itu kan kalau terjadi resiko tadi Betul, Bu. ya, Betul. sehingga suatu saat jika kita memang butuh untuk pelunasan hutang misalnya itu kalau tidak terjadi resiko itu tidak bisa. Okay. Karena ini tadi saya agak terlambat jadi kurang begitu paham. Nah, terus resiko itu terdiri apa saja, Mas? Oke. Kategorinya misalnya sakit yang bagaimana, kecelakaan yang bagaimana itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, Bu Siti Hastuti. Dari mana, Bu Siti? Sri Hastuti. Iya. Kendal, Mas. Oh, dari Kendal. Kendal. Ya, oke, Bu. Sakit yang dimaksud itu bukan sakit tipes DB, asam urat, rematik, kolesterol, bukan ya. Tapi sakit yang dialami ini sakit ada 49 jenis penyakit. Nanti ada daftarnya. Itu yang pertama. Jadi kalau kecelakaan ada beberapa bagian yang tidak bisa difungsikan, itu bisa cacat juga bisa. Ya, seperti itu, Bu. Jadi bayarnya bisa 3 bulanan, bisa per 6 bulan, bisa per tahunan. Terus sampai kapan Mas bayar ini? Sampai kita ingin terlindungi sebagai kepesertaan. Namanya aja program potong royong. Masa kita hanya bayarnya cuma 2 tahun, tapi ingin dilindungi sampai 100 tahun. Ya kan kasihan peserta yang lainnya nanti nomboi kan gitu kan. Jadi kita harus adil. Kalau ingin dilindungi selamanya ya iurannya selamanya. Tapi perlu digarisbawahi, kalau udah mengalami risiko sakit, kewajiban setor tabaruknya berhenti total sampai usia 65 tahun. Seperti itu. Bisa menjawab Bu Sri Hastuti? Misalnya gini, Mas.
itu sebelum usia 65 tahun karena sesuatu hal yang tidak tertulis dalam ketentuan itu yang mengakibatkan tidak bisa membayar lagi. Terus bagaimana nanti resikonya? Oke Bu, kalau kita sudah tidak bisa membayar iuran tabaruk, maka kalau itu sudah 5 tahun, tolong disampaikan kepada perusahaan atau kepada kami supaya Ibu bisa melakukan cuti premi. Terus nanti bayarnya secara teknis bisa dibayar per tahun. Nanti ada iuran terkecil lagi yang bisa kita setorkan, ya, nggak lebih hemat. Sementing nanti kita cuti ngomong aja. Tapi kalau sudah teman-teman kita nggak bisa setor lagi, sampai nggak ada uang untuk uang gotong royong, ya secara otomatis manfaatnya berhenti seperti itu, Bu. Oh, gitu. Iya. Jadi saran saya teman-teman lebih baik ikutnya sesuai kemampuan. Nanti ikuti program bisnis kami supaya apa? Teman-teman tidak punya kekuatan bayar setoran. Itu aja. Ikuti program kami nanti di edukasi yang sudah bergabung ya, tabaruk, ikuti sesi edukasi bisnisnya. Ya, supaya nanti teman-teman hanya memberikan referensi saja, ngasih referensi saja, Mas Santo. Ini ada temanku yang di kota Surabaya, saya di Kendal, Mas Santo. Mas Santo, saya di Riau, saya di Kalimantan. Ini ada teman di Sidoarjo, Mas, saudara. Tolong Mas edukasi. Ketika saya datangi, mereka ikut. Bapak Ibu mendapatkan fee dari perusahaan itu 20% loh selama 2 tahun. Ibu di sana bisa tetap jalan. Gitu. Kalau usia 70 tahun enggak bisa, mohon maaf. Ngapunten nggih. Maksimal usia 69 tahun. Bu Sri bisa menjawab pertanyaannya? Oke. Untuk materi modulnya bisa ya, Mas? Gimana, Bu? Saya untuk modulnya bisa siap dikasih. Oke, boleh. Silakan. Terima kasih. Iya, ada lagi yang bertanya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Sepertinya ada Bapak Nanang. Pak siapa? Pak Nanang. Pak Nanang. Apakah masih di Zoom, Pak Nanang? Halo, Bapak Nanang. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, maaf ini enggak pakaian itu ya, video. Iya, Oh Pak. iya, nggak apa-apa. Lagi Pak. Ya, ini mungkin pertanyaan sudah hampir sama dengan yang lain, cuman saya masih bingung saja gitu. Jadi pertama Tapro itu singkatannya apa? Yang kedua, ini perusahaan dari mana? Apakah ini perusahaannya Mas Antok atau perusahaannya siapa gitu? Terus ini berapa bayarnya setiap bulan atau berapa bulan sekali? Terus apakah kemudian yang terakhir kita dapatnya itu kapan? Apakah kita punya hutang? Apakah bisa untuk dibayar hutangnya kayak gitu? Terima kasih. Oke, yang pertama bisa diulang, Pak. Yang pertama pertanyaannya. Ini programnya Tapro itu singkatan apa? Apa? Perusahaannya Mas Antok atau perusahaannya siapa itu? Diulang lagi. Apa? Singkatannya apa? Tapro itu singkatan apa gitu? Tapro. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Pak Nanang. Yang pertama saya jawab. Tapro itu singkatan tanggungan proteksi. Ya, tanggungan proteksi itu artinya apa? Sebuah bentuk perlindungan yang ditanggung secara kelompok. Ketika terjadi risiko yang menanggung sekelompok kepesertaan. Jadi bukan ditanggung diri kita sendiri. Seperti gambar tadi. Kalau orang mengalami risiko yang menanggung punggungnya sendiri, kalau itu pakai uang pribadi. Tapi kalau ikut program Tapro, ketika terjadi risiko itu yang backup sekelompok peserta. Iya, semacam asuransi. Karena ada yang mengatakan asuransi itu kan identik dengan kesehatan, rawat inap dan lain-lain ya. Ketika rawat inap kan kita nggak dapat uang ya, karena perusahaan asuransi membayar ke rumah sakit. Tapi kalau konsep Tapro, kita dapat uang tunainya langsung ditransfer ke rekening kita langsung, Pak, ke peserta. Nah, terus perusahaannya dari mana? Perusahaannya dari Jerman, dari Eropa. Dari Jerman ya, yang sudah berdiri 128 tahun. Gitu.
Nanti akan secara detail apa profilnya nanti di sesi berikutnya. Karena hari ini saya bahas konsep ya, bahas konsep supaya teman-teman paham esensinya dulu seperti itu. Yang pasti ini bukan perusahaan saya. Saya menjadi mitranya di perusahaan ini, bukan karyawan tapi mitra bisnisnya yang sudah 6 tahun. Seperti itu. Ada yang masih ditanyakan atau kurang menjawab Pak pertanyaan jawabannya? Itu tadi per bulannya berapa? Apakah harus setor setiap bulan? Kemudian kita dapatnya kapan gitu? Oke. Setornya kalau bulanan ya bulanan, kalau 3 bulan 3 bulanan, kalau tahunan tahunan. Kalau nggak bisa tahunan, bulanan lagi boleh. Yang tepatnya nggak boleh gini. Sekarang sebulan, terus bulan depan setor 3 bulan lagi, nggak boleh. Kalau bulanan. Kalau 3 bulan 3 bulanan. Kalau 6 bulanan 6 bulanan. Kalau tahunan tahunan. Nah, kapan dapatnya? Dapatnya ketika terjadi resiko SK Camat tadi, Pak. Karena program Tapro, tanggungan proteksi ini fungsinya untuk meminimalisir resiko hidup supaya tujuan atau impian kita sebagai keluarga tetap tercapai meskipun kita tidak berpenghasilan. Itu Pak fungsinya. Berarti kalau kita masih sehat, kita nggak dapat itu ya? Betul Pak. Betul. Selama kita masih sehat, kita nggak dapat santunan, tapi kita menyantuni peserta-peserta yang lain yang masih sehat, yang sudah mengalami risiko maksudnya. Ya, meskipun nanti endingnya ada deh, secara garis besar sedikit-sedikit nilai saldo ada, tapi saya nggak mau menjanjikan nilai saldo. Boleh kok saldo sebagian kecil ditarik, boleh. Tapi sekali lagi, saya tidak mau menjanjikan nilai saldo, nilai tunai, saya nggak mau. Karena itu banyak menyesatkan, banyak mengecewakan peserta-peserta di luar sana yang sedang konsultasi dengan saya. Itu kenapa saya nggak menjadikan saldo, meskipun itu ada Pak. Jadi meskipun Pak Nanang bayar tabaruk, nggak pernah mengalami risiko sakit, Bapak belum tutup usia pun, boleh nggak suatu ketika menarik uangnya? Boleh Pak. Tapi ingat, uang yang Bapak setor, cairnya 5 tahun tidak full seperti yang Bapak setor. Karena ini bukan murni tabungan. Itu kenapa dari awal saya sampaikan ini bukan konsep seperti orang menabung. Bisa diterima Pak? Ya, terus selain kalau kita umpamanya tidak SK Camat itu, sementara kan kita pingin lunas hutang tuh. Iya Pak. Nah kita bisa melunasi hutang itu bagaimana caranya? Iya, tepat sekali Pak. Ini pertanyaan yang saya butuhkan. Itu kenapa nanti, tadi kan saya sudah bilang, ada gambar tabung, kemudian ada gambar uang, ada SK Camat. SK Camat adanya Tapro hanya menutup lubang-lubang hutang, cicilan, kalau ada SK Camat. Bagaimana kalau kita masih sehat? Itulah gunanya kita perlu punya bisnisnya, Pak. Dan bisnisnya ini modalnya murah sekali, cuma 128.000, Anda sudah bisa jual bisa. Bahkan tanpa modal pun, Anda sebagai program referral atau referensi, ini akan launching besok bulan 4, teman-teman nggak punya modal sama sekali pun, Anda bisa dapatkan uangnya, Pak. Seperti Pak Nanang. Makanya nanti ada sesi edukasi saya nanti lagi, di lain waktu, Bapak ikut ya Pak, supaya dapat penjelasannya lagi. Jadi meskipun kita sehat, dari ini kayak saya sehat, endingnya apa? Lunas sudah lunas, Pak. Gitu Pak Nanang. Oke. Itu maaf terakhir itu yang kita store maunya setiap bulan atau 3 bulanan atau itu sampai kapan gitu? Iya, tadi sudah saya jawab ya. Sampai kita ingin dilindungi oleh peserta. Jangan sampai kita jadi orang yang kayak ada kan teman-teman tuh arisan kalau wis dapat terus nggak bayar. Jangan ya. Ayo kita continue. Nah, ini konsep gotong royong. Tapi ketika sudah mengalami resiko sakit, maka kewajibannya bayar tabaruk stop sampai usia 65 tahun. Itu peraturannya. Sampai kapan kita nggak bayar setoran? Ketika peserta mengalami risiko sakit, maka kewajiban setor tabaruknya sudah berhenti sampai usia 65 tahun. Justru Bapak disetori per bulan sesuai setoran Bapak per bulannya berapa. Seperti itu Pak konsepnya. Biar diterima Pak? Kalau kita tiba-tiba maunya berhenti lah gitu, nggak setor lagi gimana? Ya boleh, itu pilihan Pak, nggak masalah. Boleh Pak. Tapi masih tetap dapat itunya ya, dapat apa itu santunan apa-apa gitu. Santunannya tidak akan cair kalau saldo Bapak yang mengendap itu habis, Pak. Seperti itu. Jadi kalau Bapak stop bayar, Bapak ngomong namanya cuti premi,
nanti kalau manfaatnya ini sudah saldonya sudah habis, ya otomatis kalau ada resiko nggak dapat santunan, Pak. Seperti itu. Karena konsep ini kan konsep untuk menjaga diri kita. Seperti Sapam deh, Pak. Ada nggak Sapam disuruh jaga pabrik, nggak dibayar, tapi suruh jaga pabrik terus, kan nggak mau. Nah, seperti itu. Tapro itu kalau diwujudkan manusia, seperti Sapam lah, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Iya. Oke, cukup ya teman-teman. Sudah jam 9 ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Anto dan juga para teman-teman yang sudah bertanya ya, yang mewakili teman-teman yang lain yang sudah ada di Zoom ini 54 peserta ya. Dan sesi selanjutnya nanti kita akan berikan infonya by chat aja lewat WA atau Telegram. Nanti bisa kita tanya jawab lagi tentang bisnisnya. Nah, yang masih kepo tentang bisnis di program Tapro ini kalau bisa ya kita harus ikutin. Karena bagaimana kita mempunyai Tapro itu tapi tidak pakai modal. Nah, itu bagaimana caranya nanti kita berikan edukasinya setelah Pak Anto mungkin ada waktu lagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan semoga ilmu yang sudah disaringkan oleh Pak Anto tadi bisa manfaat buat kita semua dan selalu sehat, panjang umur, berkelimpahan rezeki, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya juga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Santo, Mbak Mei. Terima kasih Mas Anto ilmunya. Oke, mohon izin saya tutup ya Zoom-nya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Santo. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.